Devin masih di mute. Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Wah, apa kabar? Masih semangat? Harus semangat. Saya selalu bilang harus masih semangat karena Bapak Ibu kadang kalau misalnya malam-malam kan kadang aduh udah capek kayak gitu. Tapi kalau katanya Pak Hendra dan Pak Frans harus tetap semangat. Harus gimana milenial. Sorry Bu Devin, kalau nyapa Pak Hendra nggak boleh selamat malam. Itu buat Pak Hendra masih selamat pagi. Iya, maaf. Bener kalau Pak Hendra selamat pagi setiap hari ya. Buat Pak Hendra masih selamat pagi dia. Begini, kenapa Pak? Ada rahasianya Pak. Kalau bilang selamat malam, pembawanya udah ngantuk mau tidur. Betul. Kalau selamat pagi kita harus kerja terus, pikir otak bagaimana kita harus sukses hari ini. Oke, harus ditiru Bapak Ibu, harus ditiru. Karena kita harus semangat kapanpun dan dimanapun. Katanya mau cari cuan, mau bernetworking, tapi lemas ya. Nggak sesuai ya Bapak Ibu ya kan? Betul. Oke, tema malam hari ini menarik karena kita akan berbicara tentang peran komunikasi dan strategi pemasaran dalam bernegosiasi untuk menarik pelanggan. Nah, sebelum lebih lanjut, dan ini sifatnya talk show Bapak Ibu, jadi nggak ada pemaparan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung tanya, boleh tanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya harus share dulu tentang iCommunity. Nah, apa sih iCommunity itu? Karena selalu ada, masih boleh dibantu Pak Juanda untuk bisa. Oke. Karena selalu banyak ada member-member baru di iCommunity. Jadi saya harus selalu menjelaskan tentang apa sih iCommunity itu. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah platform komunitas bagi para pebisnis dan profesional. Jadi tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda. Beliau adalah selain itu seorang founder dari Kafling Solusi Digital, CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau juga punya banyak certified trainer, karena itu beliau sering sekali jadi pembicara khususnya di bidang digital marketing. Seperti itu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity memiliki visi yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Kita punya tagline seperti yang saya bilang sebelumnya adalah Share Network, Grow Network. Nah, iCommunity itu juga punya tujuan. Apa sih tujuannya? Jadi kita punya banyak member, tapi kita harus mempersatukan mereka dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita adalah sebuah platform komunitas, tapi kita juga bukan sebagai komunitas yang biasa aja, yang kongko-kongko, ngobrol, terus udah nggak ada apa-apanya, enggak Bapak Ibu. Jadi sebagai platform komunitas untuk para pebisnis dan profesional, iCommunity punya kode etik. Nah, yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, begitu sekilas tentang iCommunity, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, seperti yang saya bilang, kita akan
berbicara tentang peran komunikasi dan strategi pemasaran dalam bernegosiasi untuk menarik pelanggan. Dengan Pak Frans, yaitu seorang komisioner dari PT Bumi Permata Kencana, dan Pak Hendra, yang seorang co-founder dan CEO dari PT Kenari Jaya Prima. Wah, berikan semangat, tepuk tangan semuanya. Selamat malam Bapak-bapak ini yang masih segar dan tampan. Rambutnya masih rapi-rapi. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Kalau Pak Oke, Hendra masih pagi. Selamat pagi. diulang Ini baru lagi. bangun Oke. tidur. Pak Fran, baru bangun tidur Pak saya. Baru mau kerja. Masih segar bugar. Oh, jangan dilawan Pak Hendra. Oke, ini temanya tentang peran komunikasi dan strategi pemasaran. Sebenarnya kalau kan ini bapak-bapak ini udah lama ya Pak melalang buananya dalam bidang bisnis ini. Sebenarnya kalau ditanya tentang komunikasi dan strategi pemasaran itu gimana sih Pak? Untuk cara menarik pelanggan, apakah cukup dengan ini loh produk saya, kualitasnya paling oke, mantap, harus beli? Atau gimana Pak? Bu Devi, saya perkenalkan diri itu sebentar boleh nggak? Oh boleh, Halo? boleh, Bu boleh. Devi. Ya. Oh Jadi gini putus-putus supaya, ya? jadi saya itu putus-putus ya. Iya Pak Gini, Frans, mohon maaf sinyalnya agak saya background-nya sebetulnya kurang jelas ya. Halo? Jelas nggak? Halo? Oke. Halo? Halo? Udah. Jelas Oke. nggak? Jelas Pak, jelas Pak. Halo? Pak Fran jelas. Ya, lulus tahun 81. Kemudian kan saya gabung ke satu perusahaan otomotif lah ya. Jadi kita memang mulai dari bawah. Jadi nah, sehingga kita kan kalau mulai bawah kan mesti berjuang ya, betul ya. Jadi mesti berjuang. Nah, menurut saya ilmu yang paling tinggi di dalam dunia bisnis adalah dunia menjual. Karena menjual itu bukan sekedar kita menjual barang, tapi menjual ide, menjual bisnis. Kita mau negosiasi, mau itu semua ilmu itu sama aja di situ juga. Maka itu pengalaman saya setelah sekian puluh tahun di dunia bisnis dan dunia profesional. Jadi saya lihat itu justru teman-teman dulu rekan-rekan di perusahaan kami yang saya ketika jadi sales itu adalah berhasil di dunia kehidupan bisnisnya berhasil gitu loh. Jadi sebetulnya ini sangat penting menurut saya ilmu ini gitu ya. Jadi itu sangat basic. Nah, saya tuh mulai dari bawah sampai terakhir saya menjadi CEO-nya di Mazda Indomobil. Jadi saya pengalaman saya di dunia otomotif sudah 28 tahun. Ya. Jadi, nah, saya pikir Pak Hendra juga pengalamannya lebih hebat lagi. Sama Pak, Ya biasa kan? aja. Jadi artinya berangkat yang dari bawah, maka sebetulnya kita lebih mungkin sama lah Pak Hendra ya. Kita lebih banyak ngadapin jalanan berkerikil, batu-batu berlubang-lubang dibandingkan dengan hot meat kan gitu ya. Nah, Betul. pas waktu kita ngobrol bertiga sama Pak Juanda, saya tuh gini, saya lihat tuh anak-anak muda sekarang yang maaf ya, itu segala fasilitas begitu nyaman, tapi expose-nya itu nggak ada gitu, males gitu loh. Kalau buat ukuran kami itu ya, males, cepat menyerah dikit-dikit itu. Padahal sesungguhnya harusnya, nah gimana kita cerita mau sukses gitu ya. Silakan Bu Devi. Oke. Wah, tapi ketika saya juga melihat ini, teman-teman di bawah saya, kadang saya juga mikir, anak muda zaman sekarang males-males ya. Zaman sekarang dikit-dikit ngeluh kayak gitu. Ternyata
yang di atas saya juga mungkin berpikir saya juga seperti itu mungkin ya. Nah, karena melihat semakin ininya, aduh kok dikit-dikit mereka ngeluh, apalagi dengan teknologi sekarang yang serba cepat, jadi pengennya langsung set, langsung set. Padahal seperti yang Bapak Frans bilang tadi, Bapak mulainya dari bawah, terus untuk pelan-pelan naik ke atas itu semua butuh proses, nggak langsung buat kayak yang dipikirkan anak muda sekarang. Apalagi 28 tahun itu bukanlah waktu yang udah besok langsung kayak gitu, butuh waktu yang sangat lama. Bapak pasti apalagi yang katanya jualan pasti menemukan banyak mungkin customer yang seperti apa, yang berbeda-beda dengan harus treatment yang berbeda-beda pula. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hal itu. Ya. Kalau dari Pak Hendra sendiri bagaimana? Saya, ya kalau saya ceritanya lebih serem juga nih. Pak Juanda masih apa? Pak Fran masih lumayan lah, lebih baik dari saya perjalanannya. Kalau saya lebih lumayan lebih baik, Pak Frans lebih baik dari saya lebih menderita dari Pak Frans waktu awal membangun perusahaan ini. Jadi istilahnya ya begini, waktu saya bangun awal Kenarijaya itu waktu diawali mulai kios 2,5 di pasar Kenari Salemba, ya itu waktu dari rumah ke Keramat Raya Salemba itu saya ingat banget naik komplet hanya Rp25. Berdua sama kakak saya Rp50, ya. Ya modalnya satu itu tuh hanya Rp100 aja untuk ongkos pulang balik aja. Nah untuk makannya kita ngutang sama penjual makanan di Pasar Kenari. Ya bayarnya mingguan. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit 2 minggu, kalau ada duit lagi 3 minggu baru bayar. Ya kebetulan ya kita berhubungan baik. Disitulah kita harus belajar komunikasi yang baik ya dengan siapa aja. Jadi walaupun kita nggak punya uang, tapi kita tetap dipercaya. Makan sampai 3 minggu nggak bayar pun oke aja gitu loh. Tetap disiapin makan. Saya kadang-kadang berpikir ya, jasa penjual nasi ini, penjual makan ini sangat besar terhadap kemajuan Kenarijaya. Coba kalau mereka nggak kasih utang ya, bagaimana saya bisa bekerja dengan baik, dengan tenang, walaupun waktu itu dalam kondisi tidak punya uang. Saya suka bersenang-senang sama teman-teman sebelah kan toko saya. Ini toko saya kios 2,5, main bulu tangkis juga masih bisa. Membayangkan betapa kosongnya ke kios saya. Ya karena saya dulu masih muda ada mana hobi main bulu tangkis. Nah, tetapi saya itu nggak pernah merasakan mundur ya. Karena saya yakin satu saat saya akan bisa menjadi yang terbaik gitu. Saya yakin hari esok kalau saya fokus, saya bisa kerja dengan baik. Ada berkah buat saya. Yang penting saya tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah menipu orang atau utang orang nggak bayar dan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain lah. Nah, singkat cerita, ini sempat sampai 65, 67, 2 tahun sempat bertahan menderita. Nah, mulai di akhir 67 lah, itu datanglah seorang sales kunci yang menawarkan ke kunci-kuncinya kepada Kenarijaya. Yaitu kunci JL waktu itu made in Italy, ya. Nah, walaupun saya nggak punya uang, walaupun saya tidak bisa membeli barang-barang itu, tapi namanya seorang sales, kita kasih segelas teh untuk kita membuka komunikasi, diskusi, dan dia minta arahan sama saya sebagai pemilik toko kios itu waktu. Saya bilang, Pak, Bapak jangan nawarin sama saya. Bapak nawarin ke sebelah toko saya, atau nawarin di Glodok, di Harko, Panca. Terus saya jelasin juga ke Paseban, ke Jatinegara Barat, semua. Pokoknya daerah bangunan. Panglima Polim, saya jelasin. Kan ini orang nggak tahu kan. Jadi kalau datang selalu jelas. 2-3 hari sekali datang. Ya, ngobrol aja sama saya santai. Akhirnya semua toko itu menolak. Karena apa? Karena kunci pasaran waktu itu 3.500. Dia yang jual kunci yang paling murah waktu itu 8.500. Jadi semua toko menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, gini deh, kios saya kan kosong. Kalau saya isi gimana? Ya saya bilang, kan saya udah bilang saya nggak ada duit.
nggak usah bayar, konsinyasi aja. Nah, disinilah saya terus terang pertama kali belajar arti nama konsinyasi. Saya bilang, apa sih konsinyasi maksudnya? Nah, dijelasin sama dia. Dia akan kirim barang satu, contoh satu barang display untuk jual stok 3. Jadi tiap tipe dikirim 4, aku bayar, nah, aku nggak usah bayar. Nah, kalau nggak laku semua gimana? Saya bilang, ulangin aja semua. Kan namanya konsinyasi. Oh ya, kalau begitu boleh aja. Siapa aja, saya bilang. Ya kios saya emang kosong, silakan aja display sendiri gitu loh. Nah, ini juga pelajaran lagi bahwa kesempatan yang baik itu nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau andai kata saya tolak saat itu dengan mengatakan saya nggak ada punya keyakinan, ya, atau saya nggak berani mencoba, ya mungkin ya udahlah, lu dikasih konsinyasi aja nggak mau. Ya mungkin saya juga kinerja nggak ada hari ini. Tapi begitu saya tahu konsinyasi itu nggak bayar, titipan barang lah, laku bayar, saya bilang apa ruginya saya? Toh kios saya juga kosong gitu loh. Ya iyain aja gitu, saya iyain aja. Nah, diisilah kunci saya, dikuncilah kios saya. Kios itu diisi dengan kunci-kunci dia yang serba mahal, karena yang paling murah 8.500, yang paling mahal kunci itu waktu 20.000, semua lengkap. Saya jualnya bingung. Pasaran cuma 3.500. Ya udah saya diem aja. Ternyata apa? Keberuntungan kita, keberuntungan Kenrai Jaya dalam hal ini ya. Dia punya tim sales sendiri yang datang ke proyek-proyek, yang datang ke arsitek itu waktu, dan di saat yang bersamaan DKI membangun, yang dipimpin oleh almarhum Bapak Gubernur Ali Sadikin, Jakarta mulai membangun. Kalau mungkin kalau anak muda nggak kita tahu, 1967 Pak Gubernur Ali Sadikin mulai membangun kota Jakarta. Nah, disitulah kunci-kunci ini mulai laku terjual. Jadi seperti Blok G Balai Kota yang sekarang ada beberapa hotel, dan juga Pak Ali Sadikin di setiap wilayah Jakarta DKI membangun GOR, gelanggang olahraga. Nah, itu semua produknya memakai kunci yang dijual oleh perusahaan ini dan belinya melalui perusahaan Kenari Jaya. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Nah, komunikasi antara kita dengan resepsi penting. Gitu loh. Saya dengan resepsi baik. Baik bukannya apa ya KKN. Merasa, saya selama ini jual kunci berapa banyak gitu ya. Ada untung lah 200-300 ribu. Ya beliin makanan lah. Biskuit atau coklat-coklatan. 20.000, 30.000. Mereka dikasih itu senang loh. Nah, akhirnya begitu customer dari proyek ini datang, mau belanja tempat perusahaan ini, dengan tegas dikatakan resep, Pak, kalau Bapak belanja tempat sini nggak bisa ada diskon. Masa nggak bisa saya mau banyak? Bapak nggak bisa diskon. Mau beli berapa banyak nggak bisa diskon. Bapak beli di Kenari Jaya, hubungi begini ini di Pasar Kenari dengan saya, nomor teleponnya dia, nomor handphone telepon sekian, dulu nggak ada handphone, nomor telepon sekian. Udah. Mulai disitulah saya mulai banyak customer yang belanja. Nah, saya ambil barangnya di perusahaan ini juga di Cikini kantornya. Itu waktu saya naik beca, Pak Frans. Charter beca, Pak, istilahnya. Iya, betul. Nah, dari Pasar Kenari ke motor nggak punya, itu masih motor. zaman beca. Iya, zaman beca, charter beca. Jadi beca itu saya bilang nggak boleh naik sama siapa, khusus lu standby buat saya. Saya bayar per hari. Nah, saya charter. Jadi setiap detik saya ada beca untuk ke pasar ke Cikini. Dan lama-lama supaya tukang beca ini bisa saya suruh ambil. Karena saya saya kenalin, lain kali kalau Bapak ini datang, pakai memo saya kamu kasih ya. Jadi enak juga Pak. Nggak tahu lah, otak saya itu dari muda bisa jalan begitu Pak. Ya mungkin kalau berkah yang kasih yang di atas lah. Jadi tukang beca itu saya manfaatkan sebagai kulir juga Pak. Ambil barang. Nah, itulah dari itu dapat 2, Pak ya. Iya. Ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, rasanya. Si customer juga puas, sampai beli barang-barang saya yang lain, akhirnya yang kecil-kecil kayak engsel, apa yang saya ready stock. Nah, kalau kunci yang mahal, saya terang-terangan bilang customer, Pak, saya ambil di kantor importer dulu Pak ya. Gitu loh. Oh iya. Soalnya saya beli di sana nggak bisa diskon. Lama saya bisa diskon 10%.
Nah, Iya. saya masih ada untung 5% gitu loh. Lumayan besar itu waktu lu. Iya, besar. Betul. Hah? Nah, Betul. kontraktor senang, saya senang, si importer juga senang gitu loh. Nah, perjanjiannya kan tadi kan konsinyasi. Jadi setiap tutup pasar toko di Pasar Kenari, saya harus store duit ke sana. Hari ini pengambilan saya berapa, laku berapa. Nah, kira-kira jalan sekitar 3-4 bulan itu terus, Pak. Kadang kalau nggak keburu sorenya, paginya saya setor. Karena komitmen bahwa kita laku bayar. Komitmen. Nah, jadi akhirnya satu saat saya dilihat oleh ownernya dari CCTV. Saya nggak tahu kan, saya dipantau. Satu saat dipanggil gitu loh. Nah, waktu itu ini anak muda, nih saya ini anak muda. Waduh, salah apa saya? Kan saya udah nggak ada utang, masih utang, saya bayar utang, saya salah apa dipanggil ownernya? Nah, dia tanya sama saya. Rupanya saya dipantau dari CCTV-nya. Saya ditanya. Saya tiap hari lihat lu bolak-balik. Kalau nggak sore lu nggak datang, pagi-pagi lu datang sebawa duit. Emang lu dagang apa sih? Ya, nah, kejujuran juga penting menurut saya, Pak Frans ini ya, buat Itu anak nomor muda. satu, Pak. Integritas, Ya, kejujuran itu penting nomor sekali. satu. Saya bilang, saya nggak punya duit. Saya nggak punya dagangan kok. Dagangan saya ini karena ini konsinyasi. Ini saya udah sangat berterima kasih bahwa saya dengan ini, makan-makan saya nggak utang lagi. Dengan biasa saya makan utang seminggu karena 3 minggu nggak bayar, sekarang saya bisa bayar tiap hari. Karena penjualan dari sisi diskon 5% ini bisa saya bayar mereka. Nah, oh, ada jual barang lain? Nggak ada, saya bilang. Nggak ada duit, saya bilang. Ini aja juga lumayan lah, saya bilang, buat ongkos makan juga cukup. Mau jual barang lain nggak? Mau, saya bilang, kalau saya punya duit, saya mau aja. Ya nggak punya duit gimana, Pak? Nah itu namanya Pak Bong ya, Pak Bong Simin namanya. Pak Bong, saya nggak punya duit, Pak. Mau gimana kan? Udah, gini. Saya kasih utang kamu sebulan. Kamu boleh beli barang tempat lain. Kamu puterin ya. Tapi ke tempat saya bayar sebulan tepat ya. Jangan lewat. Rupanya itu diuji loh, Pak ya. 6 bulan loh, Pak. Saya yang diuji loh. Tepat tanggal saya bayar tepat. Karena memang itu waktu itu juga saya cuma beli barang-barang ke daerah Sudirman. Sudirman Tamrin loh, Pak. Itu waktu kan banyak toko bahan bangunan sebelum zaman sekarang ya. Nah, Jatinegara Barat, saya beli di Pejagalan, Angke gitu lah. Wah, saya beli naik motor. Nah, belakang saya kenal Pak Haji. Nah, saya dikasih motor Vespa Kongo jangan rongsokan. Karena dia lihat saya tiap kali kirim barang ke rumah dia pakai itu charter beca. Charter beca. Nah, ini itu waktu Vespa saya Kongo itu Vespa Spring. Enggak, bukan. Vespa Kongo. Oh, bukan. Oh, gitu. Vespa Kongo, Pak. Jadi begini ceritanya. Pak Haji itu ya lihat saya anak muda, mungkin sering-sering antar barang ke tempat dia ya naik beca. Dia sekali saya tanya, dia panggil nama saya, Chen, kok lo nggak pakai motor sih kirim barang? Pak Haji, saya emang nggak ada duit, Pak. Ini juga beli barang kan, jual barang ini juga saya beruntung lah, saya ada dipercaya orang, saya dapat komisi sekian persen, ya. Pak Haji beli banyak, saya dapat untung 5% kok. Oh, lu nggak ada motor ya? Enggak. Itu di garasi saya ada motor tuh. Cuman udah rongsokan. Saya lihat, Pak. Saya tanya kakak. Kebetulan kakak ipar saya bengkel motor. Jadi saya tanya, ini motor kalau dalam kondisi begini bisa dibutuhin. Oh bisa, dia bilang. Ya udah, besok-besokannya saya mau bawa mobil pickup. Saya bawa motornya langsung BPKB, kwitansi semua dikasih. Gitu loh. Nah, udah selesai. Ya udah, makanya Pak, kalau zaman dulu enak Pak, nggak ada pilih kasih gitu loh. Seorang haji loh Pak, seorang haji yang menolong kita, seorang anak muda yang non Muslim ya, itu dari dulu nggak ada masalah. Kenapa kok? Karena saya sedih loh, karena sekarang kenapa kok jadi ada masalah sekarang? Kalau dulu nggak ada, ya. Akhirnya motor jadi ceritanya. Saya beli dengan bangga, ini saya bawa. Saya tanya kakak kelas saya, ini motor kalau jadi begini berapa duit harganya? Ya, saya ingat banget Pak, harga 125.000. Nah, ini 125.000 nih kalau harga pasaran. Ya udah, saya bawa uang makasih Pak Haji. Pak Haji, ini motor udah jadi nih. Motor ini udah jadi, harganya 125.000. Saya kasih Pak uangnya. Diomelin Pak saya. Itulah kalau komitmen si Pak Haji. Pak, kalau Bapak nggak mau uang ini, motor saya balik. Saya tinggal nih Pak.
Saya tinggal. Oh dulu udah kaya ya. Saya kan bantu kamu supaya kamu bisa dagang bisa maju. Enggak Pak, saya udah terima kasih dipercaya. Ini motor udah betul. Saya bilang harga 125.000 Pak. Ini Bapak terima aja. Nah, saya lagi istilahnya argue begitu sama Bapak. Si ibu datang, Bu Haji keluar sore karena maghrib kan. Ada apa Chen? Si Pak Haji nyetuk sama ini udah kaya deh nih. Motor kan saya udah kasih berantakan. Agak setengah marah deh Pak Haji. Dalam kondisi rongsokan saya udah kasih dia udah bagus. Dia mau bayar saya. Ya udah Chen, Bapak udah kasih Bapak. Kamu terima aja buat dagang kamu, modal usaha kamu tambahin. Gitu loh. Ibu juga sama Ibu Haji. Ya. Luar biasa. Terus si Ibu Haji, ya sekarang Bu, kalau begini saya nggak enak Bu. Udah nggak apa-apa. Bapak udah kasih, saya udah bantu kasih. Lagi emang dari awal kan kamu dikasih, nggak disuruh bayar. Kenapa kamu yang mau bayar? Ya Bu, saya kan tanggung jawab Bu nggak bayar. Apa gimana harus kalau nggak bayar kan saya malu nanti sama Bapak. Udah Chen, lu bawa aja motornya, gue nggak mau duit lu. Lu buat dagang, biar lu bisa maju dagangnya. Saya kalau sampai sekarang kalau ngomong itu Bu, kalau saya cerita sekarang ini Bu, saya berdiri Pak. Betapa saya hormat sama Pak Haji dan Bu Haji. Cuma rumahnya karena ada peremajaan Keramat Sentiong, bongkar Pak karena jalan besar. Jadi pindah kemana saya nggak tahu. Kalau sekarang saya mungkin sudah almarhum lah, ya. Kalau hidup ya udah 100 tahunan kali. Nah, kalau saya tahu itu waktu saya sempat cari kok di Keramat Sentiong itu Pak Haji dan Bu Haji itu. Ya. Tapi pada nggak tahu pindah kemana karena itu waktu kena peremajaan jalan. Ya udah putus kontak Pak. Tapi kadang-kadang saya kalau lagi sempat saya suka berdoa untuk kedua almarhum ini Pak. Kalau mereka udah almarhum ya berdoa saya ucapin terima kasih loh Pak. Berkat motor Vespa ini, Vespa Combo ini, saya jadi mobile Pak. Mobile saya lebih kuat. Oh, iya betul. Mana-mana. Jadi lebih dipercaya orang. Gitu. Nah itu awal kita bangun Kendari Jaya lah. Jadi apa intinya cerita ini adalah kita harus percaya diri, harus bisa berani mengambil kesempatan, ya harus punya tetap semangat, karena dan sekali-sekali jangan menyalahgunakan kepercayaan orang. Sangat-sangat penting. Nah di Sudirman Pak, cerita yang sama terjadi lagi. Kan dari uang pembelian dari penjualan kunci ini saya bayar cash ke mereka. Dari beberapa toko di Sudirman. Akhirnya mereka nyelutup juga. Lu kenapa sih bayar cash saja? Ambil dikit-dikit lagi cash. Ya saya bilang saya nggak punya duit. Ini ada penjual ini saya ambil dari kasih utang. Ya lu ambil banyak kan dah. Jadi biar lu nggak mau namanin. Ambil banyak kan utang sebulan. Sini kasih utang, saya jadi banyak duit nganggur gitu loh. Betul. Itu Pak Pran cerita saya. Nah, Bu Devi ini cerita luar biasa. Wah, keren banget sih. Ini tadi udah disisipi tentang gimana kita harus kalau udah dipercaya sama orang lain, kita harus gimana supaya tetap dipercaya, terus tetap amanah bahasanya. Nah, kalau misalnya Pak Frans gimana? Tadi kan cuman cerita bahwa banyak banget asam garam kehidupan, tapi asam garam kehidupannya tuh gimana sih Pak? Detailnya tuh belum tadi Pak, selama 28 tahun ini. Ini cerita pengalaman aja ya. Sebetulnya sama aja. Bapak mohon maaf putus-putus. Pak Frans? Internetnya Pak Fran, jaringannya mungkin nggak bergerak suaranya. Wah iya, ini putus-putus ini. Nggak apa-apa ya, Pak Frans. Coba biar dihubungin. Oh kan keluar, dia berusaha untuk masuk lagi. Tapi sambil menunggu Pak Frans, oke udah masuk, bentar. Nah itu udah, ini lebih jelas ya, lebih terang. Oke. Jadi ini sebetulnya gini, kita mau berdagang, mau jadi sales, mau usaha apapun, mau di kantor, sebenarnya ujung-ujungnya kan kita bicara transaksi jual beli kan, betul ya. Nah, mau jual beli ide, jual beli apa, semua sama akan menurut saya. Jadi saya kan nggak punya background jadi sales,
kan gitu kan, nggak bukan punya jadi pedagang, karena pas waktu kita masuk ke perusahaan kita harus jualan. Jadi ceritanya gini, saya dulu waktu saya jualan mobil, dulu kan ada orang kalau cari karyawan kan pasang di Kompas kan gitu ya. Nah, suara pembaruan gitu ya kalau sore gitu ya. Sinar Harapan dulu namanya, bukan Suara Pembaruan. Sinar Harapan dulu namanya. Jadi saya tuh paling rajin baca koran 2 itu. Kenapa? Di situ kalau ada lowongan kerja yang cari direktur, GM, apa perusahaan-perusahaan itu. Nah, saya senang tuh. Wah, artinya berarti besok dia pasti mau beli mobil. Gitu loh. Saya kan jual mobil. Kan gitu kan. Jadi saya cari Masuk prospeknya di akal. situ. Karena kan saya mau cari prospek di mana kalau enggak. Kan gitu, keliling dari rumah ke rumah nggak mungkin, dari toko ke toko nggak mungkin. Ya kalau sempat gitu. Kalau mau masuk kantor juga susah. Kan gitu. Dulu kantor juga nggak begitu banyak ya, tahun-tahun 80-an awal gitu. Jadi itu yang saya selalu incar tuh. Tapi kan jaraknya jauh-jauh, banyak kan pabrik kayak gitu kan, kemana-mana. Nah, terus yang kedua sudah ketemu nih sumbernya nih siapa yang mau nih. Nah, mau ketemu bosnya gimana kita? Tahu nggak? Apa yang saya cari? Jadi saya cari mulai dari info warung, bosnya naik mobil apa, supirnya siapa, bawalah kita. Saya kan nggak ngerokok, tapi saya bawa rokok sama coklat, kan gitu. Nah, datangin supirnya. Supirnya pasti nungguin bos. Mulai ngobrol, korek-korek supir. Oh, ternyata bosnya ada yang Anthony suka main. Ada dulu saya ketemu satu owner dia suka main tenis. Saya tanya hari apa, mainnya di mana? Saya tungguin, tahu nggak? 3-4 minggu berturut-turut saya tungguin dia turun mobil. Setiap turun mobil saya sapa. Lama-lama kan dia tanya, kan gitu kan dia bingung kan ini orang kenapa nyapa saya Nyapa dulu kan gitu kan. terus. Iya kan gitu. Nanti dia mau pulang main tenis, saya pura-pura jangan liwat nyapa lagi. Dia kan bingung saya siapa. Akhirnya begitu dia nyapa, saya keluarin kartu nama kan gitu. Nah kan sebetulnya kan dia punya kebutuhan kan. Nah sebelum ketemu dia juga saya cari siapa dia sesungguhnya kan gitu. Hobinya apa, anaknya berapa, ini berapa. Kenapa gini loh? Kalau kita kan mau nego sama orang, kalau kita tahu siapa dirinya kan kita lebih enak. Jadi kita tuh checklist dulu kan gitu. Nah dari situlah kita mulai. Nah sehingga bangun hubungan. Jadi relationship itu sangat penting. Nah dari situ saya dapat order yang banyak kan company, sehingga belinya kan lumayan banyak. Nah itulah yang membuat karir saya naik kan gitu kan. Jadi jadi memang kita nggak semudah itu kita tiba-tiba mau nyelonong jualan ke sana ke sini, dan konsumen kan macam-macam. Kita sebetulnya harus punya kayak orang cek kesehatan, itu harus checklist gitu loh, ya kan. Jadi kebutuhan, contoh kalau perusahaan dia kan butuh kendaraan, apa yang dia pikirkan? Efisiensi kan gitu. Dia pasti biaya operasionalnya untuk kendaraan itu buat dia sangat penting karena jangka panjang kan. Contoh dia beli pickup, beli truk, ya kan, mau beli apa kan semua itu. Jadi kita tahu tuh kebutuhannya apa, gitu kan, concernnya kemana. Jadi kita checklist dulu kan gitu, ya kan. Tambah lagi kita, nah kalau dianya perasaannya bagus, lagi senang, negonya kan enak. Jadi kita juga mesti tahu gitu loh, ya kan, gitu loh. Nah, seringkali kalau saya lihat sekarang di pameran mobil, saya suka iseng gitu ya. Waduh, itu sales sekarang tuh maaf aja nih, buat saya itu nggak ada ilmunya gitu. Belum dia tanya, Bapak pakai mobil apa? Gitu. Ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan segala macam, presentasi produknya juga kan gitu. Ya kan, belum kita dipresentasikan suruh kredit, Pak, ini kredit bayarnya sekian. Loh, dia nggak tahu kebutuhan kita apa-apa tuh. Dia nggak tahu apa-apa, dia sudah main tembak sana, tembak sini. Orang kan nggak nyaman konsumen digituin, gitu kan. Apalagi kalau produk-produk yang high end ya,
kayak seperti mobil, rumah, segala macam gitu ya. Nah, kalau seperti kayak Pak Hendra kunci gitu kan dia nggak jual ke tukang-tukang, ya kan? Tapi kan dia jualnya ke proyek, ke orang-orang mau pakai yang high end dan sebagainya. Itu kan perlu prestis daripada produknya. Maka itu si marketing kita, sales kita jual itu juga keyakinan diri terhadap produk itu sangat penting, gitu loh. Gitu loh. Jadi artinya, nah penguasaan produk itu sebetulnya gini, keyakinan diri itu menurut saya itu memegang peran yang sangat penting. Udah itu kadang banyak sales yang pengalaman saya itu konsumen suka diajak berdebat, adu pintar. Nah ini yang cilaka tuh, gitu loh, kan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita di lapangan, di apa dari sudah puluhan tahun gitu ya. Nah, mungkin saya cerita satu story. Waktu saya megang Master, kami punya yang namanya double cabin. Double cabin kita spek yang paling rendah di antara semua double cabin. Mungkin kalau tahu double cabin dulu kan ada yang namanya Frontier, Nissan, termasuk bagus. Toyota waktu itu belum keluarkan. Terus kemudian ada Ford, ada Isuzu, ada Mitsubishi yang megang pasar. Sedangkan punya saya nggak laku. Nah, saya dipindahkan dari Nissan ke Mazda. Nah, stok mobil itu sudah 3 tahun nggak laku. Banyak produk-produk kita nggak laku selama sudah 2-3 tahun stok. Sama saya, dia bukannya kita pintar, kita kan artinya gini, produk kita kalau kita tahu, kita betul-betul mendalami. Nah, Mazda double cabin kita sebetulnya sangat sederhana, tapi punya banyak keunggulan yang tidak pernah diketahui oleh orang. Itu yang saya pakai untuk sebagai kekuatan untuk penjualan. Caranya gimana? Saya improve, saya punya produk, disesuaikan dengan kebutuhan untuk lapangan berat. Saya bawa 3 mobil di Kalimantan, saya tes di tambang-tambang berat, aduin semua merek yang mereka punya, dan punya saya unggul, kan gitu, ya kan? Nah, padahal punya saya tuh power window aja nggak ada, ya kan? Gitu loh. Tahu nggak? Mereka itu kan kontraktornya kan asing. Saya sengaja ke kontraktor asing, saya nggak mau ke kontraktor lokal. Nah, asing kan butuh apa? Transportasi kan. Kita kan jual transportasi. Nah, hujan maupun apa kan dia mesti liwat, mesti masuk. Banjir dia mesti masuk. Punya saya bisa liwat, yang lain nggak bisa liwat. Akhirnya dia mau sewa, bentuin spek dengan mobil saya. Kontraktor harus beli. Harus beli. Ada diskon nggak? Enggak, saya nggak kasih diskon. Saya sombong? Enggak. Tapi saya berikan servis yang lebih, gitu. Supporting yang lebih, gitu loh, ya kan? Nah, akibatnya, itu pesanannya luar biasa saya, sampai permintaannya luar biasa lah, banyak lah gitu ya, bukan hanya habisnya terjual ya, gitu. Kejadian mungkin ada yang mungkin masih ingat ada Nissan Terrano, kan gitu. Nah, Nissan Terrano dulu harganya sama CR-V sama. Bahkan kita lebih mahal. Kita jual 265, CR-V 248. Tapi beberapa daerah kita punya lebih unggul daripada dia. Padahal itu sudah karburator, model lama, bensin boros. Kunci jualnya di mana? Produk kan, maka itu balik lagi. Kita tahu kebutuhan orang, kita yakin produk kita, dan kita nggak jual abal-abal, ya kan? Nah dulu kan, terutama daerah Kalimantan, Sumatera itu kan jalanan jelek, ya kan? Nah kita kan kakinya kuat, kan gitu kan? Safety-nya bagus dan sebagainya. Terus kemudian kan dulu kan BBM jelek kualitasnya, kita punya kompresinya rendah dan bisa businya mati satu juga masih bisa jalan. Nah itu yang kejelekan itu yang kita jual. Dan itu yang menjadi kekuatan kita untuk
berjualan gitu loh. Iya Iya, kan? harus tahu. Sebenarnya memang core-nya adalah tahu. Kebutuhan, ya kebutuhannya. Jadi kita betul-betul kita masuk supermarket, kita harus tahu siapa kebutuhannya. Dan menurut saya jangan jadi sales itu, jangan jadi sales atau kita dagang apa berburu di hutan, berburu di kebun binatang. Jadi tinggal pilih apa yang lo berburu gitu. Ya. Betul. Wah, menarik sekali ya. Bapak Ibu, kalau dari tadi mendengarkan, sebenarnya kita sudah berbicara tentang komunikasi dan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan loh sebenarnya. Kalau tadi Pak Hendra, kita harus mengambil kesempatan yang ada. Ambil aja dulu kesempatannya. Meskipun gitu, Pak Hendra pasti melihat dari untung ruginya kayak gimana sih. Tapi selama itu tidak merugikan, why not? Kenapa enggak kita coba? Terus habis itu Pak Hendra berusaha untuk memberikan job kepada orang lain kayak tadi charter, terus habis itu memberikan servis yang baik juga. Itu kan juga dari strategi pemasaran. Gimana cara melayani mereka biar sama-sama enak, terus gimana caranya mau ke toko Kenari Jaya, itu kan juga sebagai salah satu tips. Kalau dari Pak Fran sendiri, gimana gigih? Saya membold gigihnya Bapak, karena kenapa saya nggak kepikiran untuk Bapak melihat dari koran dulu, terus melihat kebutuhannya mereka tuh apa, terus Bapak dengan presisi, Bapak cari tahu informasi dari segala macam persepsi, contohnya ke supir, terus habis itu tahu kebutuhan dari para perusahaan itu apa, sehingga kita bisa masuk. Sangat menarik sekali. Bapak Ibu boleh ya kalau misalnya mau tanya, langsung di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan kepada beliau-beliau yang keren-keren ini. Tapi kalau misalnya ya Pak ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang strategi pemasaran dulu sama sekarang, itu apa bedanya cuman dari segi digital aja sih Pak? Kalau misalnya perkembangannya menurut Bapak. Pak Hendra, Ya, nanya ke saya ke Pak Fran, saya akan Boleh. Siapa dulu? Jadi Boleh. Gini. Kalau Ya, ini Pak Fran, silakan, pandangan saya, memang gini. Kalau bicara pemasaran pada dasarnya kan sama, kan gitu ya, dari dulu sampai sekarang juga sama. Ya, nah, yang membedakan sekarang kan media komunikasi, kan gitu kan. Kemudian kebutuhan orang bergeser, semua bergeser, kan begitu. Jadi memang itu berkembang gini, pertumbuhan itu kan berkembang begitu cepat. Jadi artinya, nah kita yang harus selalu di depan, gitu. Kalau kita di belakang, susah. Ini contoh aja begini ya. Kayak rumah anak gini, anak saya kan kebetulan kayak rumah anak saya gitu. Dia tuh kita ke rumahnya nggak ketemu yang tanpa elektronik, ngerti nggak? Dan bukan elektronik aja, dia semua apa-apa dioperate pakai handphone. Mau hidupin untuk steril baju apa semua yang setrika yang bisa baju jadi lemes apa, dia operate pakai handphone. Mau buka pintu pakai handphone, mau matiin lampu pakai handphone, matiin AC pakai handphone. Nah, tapi kebutuhan dasarnya kan sama, iya kan? Nah, kalau kita artinya membuat produk atau menjual produk target market kita, tentu kalau anak saya ditawarin kunci yang masih jadul gitu, pakai rantai apalagi gitu ya, itu kan nggak laku gitu kan ya, itu ya dia ketawa gitu loh. Terus komunikasi mereka beda, jadi artinya dia nggak akan keliling-keliling ke Kenari Jaya cari kunci lagi. Sekarang dia kalau butuh kunci, butuh apa, dia carinya pakai handphone kan gitu, pakai internet kan, komunikasi. Nah, artinya kebutuhannya tetap sama, tapi artinya tentu, nah ini adalah trik marketing itunya medianya dan sebagainya itu yang berbeda kan gitu. Jadi memang itu selalu berkembang. Nah, kita harus selangkah di depan kan gitu, ya kan.
Jadi saya waktu itu contoh nih, waktu saya ke satu waktu saya ke China, terus pas di Shanghai saya lihat ada es buah enak gitu kan di apa di stand gitu, di kios gitulah. Itu saya beli, saya lihatin kan antri tuh. Anak-anak kenapa bayarnya pakai handphone. Nah, Indonesia kan waktu itu belum ada gitu loh. Terus eh, pakai apa Alibaba apa Alipay ya, pakai apa lah kayak gitu ya gitu. Jadi kan saya nggak ngerti tuh waktu itu. Saya pakai tunai gitu. Terus saya lihat lagi, habis itu saya mundur, saya lihatin gitu. Wah, ternyata cuma saya satu-satunya orang yang bawa uang bayar gitu. Kan Pakai kita cash. pakai cash ya. Nah, sekian tahun kemudian baru Indonesia mulai kan gitu artinya. Jadi memang perkembangan itu selalu cepat, menyebar cepat, semua cepat. Nah, kita kalau mau, nah sama kalau kita orang sales, orang marketing, kita orang bisnis, kita harus ngikutin gitu loh, ya kan? Kalau zamannya saya sales itu mesti canvassing, keliling, berapa call tuh dari apa harus dimintain kartu nama dari sana ke sini kan gitu. Nah sekarang kan sudah nggak begitu, ya kan? Gitu loh. Ya, komunikasi, follow up, apa semua kan berbeda. Nah, jadi kalau kita mau, menurut saya, kalau kita mau di bidang itu, ya kita harus menguasai IT. Kalau nggak kayak kita ketinggalan, iya kan? Gimana mau jual, mau gimana mau bersaing? Kita berbisnis, kita bersaing, iya kan? Gitu loh, iya kan? Gitu. Kalau dari Pak Hendra? Saya yang tadi Pak Fran cerita ya, betul sekali. Itu pertama kita perlu sekali networking ya, networking. Sudah gitu harus mengerti kebutuhan pelanggan. Tadi Pak Fran melakukan survei pelanggan, apa sih yang dibutuhkan. Setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, Pak Fran itu menciptakan kebutuhan. Jadi mungkin Pak Fran menjelaskan, ini loh Pak, kalau Nissan ini Nissan Trail ya Pak, kekuatan ini, kebagusan ini, kelemahannya juga mungkin ini, ya dijelaskan. Tapi Pak Fran sudah tahu, kira-kira 90% orang ini akan kelasnya cocok dengan Nissan Trail. Betul. Nah, gitu loh. Ya itu dengan perkembangan zaman sekarang sama, tetap aja sama, itu harus berlaku. Cuman sekarang sebenarnya lebih dipermudah dengan orang bisa melihat spesifikasi mobil tersebut, atau kalau saya melihat spesifikasi kunci tersebut dari handphone Android, bagi yang Android, dari handphone iOS, untuk kalau dia punya produk apa ya, silakan dia bisa masuk di Android, bisa lihat ya. Dia dari iOS juga bisa dilihat. Kalau mau lihat detail lengkap, itu udah master katalog secara apa namanya digital ya. Master katalog digital kita ada di Android, ada di iOS, dan juga ada di website. Nah, jadi memang kita berusaha tadi yang dikatakan Bu Devi ya, bahwa sekarang ini kekuatan versi lama harus dibantu dengan versi baru. Tapi dengan versi baru aja, kalau tidak ada kepentingan, misalkan tadi tidak ada pendekatan ke pelanggan, tidak mengerti kebutuhan pelanggan, pokoknya saya main di media sosialnya pasti jalan. Enggak, saya bilang. Kalau di media sosial aja enggak jalan. Jadi kunjungan secara pribadi, face to face, harus tetap dilakukan, gitu loh. Jadi yang versi lama itu ya bukan ditinggalkan. Versi lama ditambah versi baru itu lebih memperkuat pemasaran kita, ya. Seperti ke Kenarjaya lah, ya. Kalau Anda mau lihat di website ada Kenarjaya, Anda mau lihat di YouTube ada Kenarjaya, penjelasan produk-produknya, ya. Anda mau lihat di Instagram ada, ya. Ada mau lihat di Lir ada. Terakhir kita juga TikTok ada juga untuk mengikuti generasi milenial.
Jadi apalagi gitu loh. Semua kita ikutin. Jadi ini sekedar untuk informasi aja mengenai untuk memperkenalkan produk-produk kita dari Kenari Jaya. Bahwa saya loh, Kenari Jaya ini perusahaan penjual kunci. Kenari Jaya bukan penjual supermarket PND misalkan. PND apa ya, perusahaan kebutuhan sehari-hari lah. Ya, Kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi Kenari Jaya adalah Kenari Jaya. Anda butuh kunci, datanya di Kenari Jaya gitu loh. Itu. Jadi betul Bu Devi, yang tadi Pak Francita, yang barusan saya tambahkan, combine dengan digital marketing. Nah, kalau bahasa saya nih di Kenari adalah digital marketing, ya, yang kita sebut. Itu sangat penting. Tapi bukan berarti digital marketing aja yang menentukan majunya perusahaan ini. Sangat salah jika menganggap dengan adanya digital marketing perusahaan saya pasti menang. Perusahaan saya pasti menjadi terbaik. Itu sangat salah. Malah ujung-ujungnya perusahaan kita jadi ambruk. Kuat di digital marketing, tapi tidak kuat di networking, tidak mengerti kebutuhan pelanggan, asal main pasang iklan aja di digital marketing, ya hancurlah perusahaan kita. Gitu loh. Misalkan kebutuhan pelanggan ingin membutuhkan kunci yang informasinya tadi Pak Francita, dia perlu kunci digital lock sekarang nih. Nah, seperti background saya digital lock ini, ya, kunci yang pakai fingerprint, pakai password, bisa melalui handphone dibukanya, bisa juga dikunci melalui handphone, bisa juga dirubah password melalui dari handphone. Nah, itu kalau dia bisa lihat di media-media sosial Kenari Jaya, speknya apapun detail ada, gitu. Nah, tinggal dia datang ke Kenari Jaya, saya mau beli ini harganya berapa, diskonnya berapa, atau Wah, gantian. Tadi Pak Frans ya, sekarang Pak Hendra. Oke, kita Jadi tunggu. gini. contoh seperti kemarin COVID Pak ya. COVID kan kita nggak boleh jualan Pak. Ya, Bu Devi, kita nggak boleh jualan. Toko semua tutup. Nah, kita perkuat di online kita. Walaupun tidak sebesar masa-masa normal ya. Tapi tetap aja ada pembelian. Karena semasa COVID pun, walaupun seluruh toko tutup, tukang juga nggak kerja, kan kunci rusak orang pakainya ada aja kan. Ya, gitu loh. Nah, ya. Jadi kita dia ada telepon, kita anterin, Pak. Betul, luar biasa. Mantap. Jadi harus di-combine. Benar. Yang perlu di-highlight, nggak boleh meninggalkan yang lama. Tapi gimana caranya meng-combine itu biar semakin kuat. Soalnya kadang mungkin yang dipikirkan, kalau misalnya karena saya milenial ya Bapak, ketika saya ditawari mungkin jadi sales gitu, waduh saya pasti sudah mikirnya target kayak gitu. Terus saya harus mikirnya, aduh gimana nih cara jual satu ini, gimana saya cara jual satu, tapi mikirnya cuma gimana cara jual satu aja, tapi saya nggak memikirkan tentang bagaimana produknya, kualitas produknya, apa yang bisa saya jual dari produk tersebut, apa yang dibutuhkan orang-orang. Banyak hal yang terlewat tentang itu, dan wah itu highlight yang sangat penting sekali. Sebenarnya Bu Devi harus pelajari produk knowledge apa, Bu. Jadi Pak Francita, Bu Devi memang harus memperdalam produk knowledge ini. Jadi Ibu tahu ini kekurangannya produk knowledge ini apa, produk yang kita mau jual ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau jadi kita bisa lihat ke customer, pada saat kita ketemu customer, kita tahu nih, customer butuhnya yang mana gitu loh. Jadi ya jangan seperti yang tadi Bu Devi katakan, karena Bu Devi awal belum apa-apa udah bingung dulu gitu, maksudnya ini produk mau diapain. Sebenarnya nggak usah, tenang aja, pelajari dulu aja produk itu sampai Bu Devi jelas. Nah, begitu customer nanya, Ibu Devi dengan tenang bisa, oh Bu, Ibu pakai produk ini. Ya contoh kalau saya kembali saya karena kekuasaan Kenari, Bu, misalkan Pak Hendra, saya ada kunci, perlu gedung saya perlu kunci pintu panik supaya orang jangan waktu saat terjadi emergensi
supaya bisa keluar semua. Pakai kunci apa ya? Nah, kita ada gitu loh. Karena kita nguasain produk knowledge-nya. Oh ada Pak, kita ada produk kunci panic exit namanya panic exit bar. Ada yang bar, ada yang biasa. Kita ada jual kunci panic exit. Nah, apa tuh arti panic exit bar? Nah, kita jelasin lagi. Ya dari dalam ditekan tinggal terbuka, tapi dari luar nggak bisa dikunci. Nggak bisa dibuka. Karena dalam keadaan kunci. Kenapa dari dalam selalu terbuka? Kan orang kalau dalam panik, kan main dorong-dorongan tuh siapa mau keluar duluan. Nah, waktu didorong-dorong itu ketekan itu pintu handle-nya, langsung pintu itu terbuka. Jadi orang bisa dalam keadaan emergency itu bisa lari. Nah, itu disebut kunci panik bar. Makanya Bu, kita harus menguasai juga produk yang kita mau jual. Kalau ada yang tanya seperti itu, ya kan ada yang tanya safety lock. Pak, ini kok saya pengen sama kunci aman. Ya kita tergantung lah. Kita bakal ketemu customer-nya beda-beda. Saya ingin kunci yang kuat, yang aman. Saya nggak perlu bagus. Nah, misalkan ada juga yang begitu. Ada. Nah, kita kasih lagi kunci 5 titik, 5 point lock gitu loh. Ya, sekali kunci bisa di 5 titik mengunci. Ke kanan 3, ke atas bawah satu-satu. Nah, itu Bu, kalau Ibu ngerti mengenai produk yang kita jual, Ibu kuasain, aman kok, aman. Aman. Oke. Soalnya kadang tuh selalu ada pertanyaan tentang misalnya katakanlah di properti terus kemudian wah ini rumahnya bekas banjir, ini gimana cara jualnya? Pasti orang berpikirkannya aduh ini udah jeleknya aja. Tapi yang kadang kayak seperti saya mikirnya tadi bahwa harus tahu dulu kebutuhannya apa yang bisa kita jual kayak gitu. Ya kan? Karena selalu ada kesempatan seperti Bapak bilang tadi dan pasti ada aja yang butuh ya kan Pak seperti Bapak bilang tadi. Betul. Jadi misalkan Ibu tahu, kalau Ibu menawarkan rumah yang suka banjir misalkan ya Ibu lihat customer-nya Bu, kekuatan customer-nya di mana. Kalau rumah yang banjir kan pasti yang suka banjir karena lebih harganya lebih murah. Ya Ibu mesti ya istilah bisa berbaya, bisa pandai baca orang lah. Bukan tukang dukun ya. Bisa ini kayak kekuatannya cuma sekian ratus juta nih. Ya harus saya tawarkan rumah inilah. Mungkin buat orang ini ya kalau banjir yang penting saya ada tempat tinggal gitu loh. Tapi kalau orang yang punya duit, waduh, kalau banjir kan saya repot gitu loh. Saya beli rumah yang lebih mewah aja di daerah yang nggak banjir. Saya cari di daerah yang nggak banjir. Nah, buat orang yang begini harga nggak jadi masalah gitu loh. Jadi makanya Bu, yang tadi kayak Pak Fran lakukan itu benar sekali. Dan saya juga melakukan itu. Itu ada survei pelanggan itu namanya. Nah ini mungkin Itu Bu. Tambahkan silakan Pak Fran, silakan tambahkan. Boleh Pak Fran silakan. Mungkin saya cerita, saya kan tadi sebelumnya kan sebelum ke Bekasi saya kan ngembangin rumah subsidi di Bandung. Waktu saya masuk ke Bekasi, waduh, saya kaget. Ketemu kan pemain besar-besar semua. Tahu nggak, tiap hari kerjaan saya dari jam 10 pagi, saya pergi beli nasi tim atau nasi padang, taruh di lantangan, naik mobil, saya keliling tuh di daerah Bekasi tuh, perumahan-perumahan orang tuh. Satu-satu saya masukin, saya ngobrol sama salesnya. Nah, ini apa? Saya survei tuh, malam saya datang lagi, saya liatin masyarakat di sana, terus saya hitung semua. Nah, karena saya nggak mampu beli pakai konsultan untuk survei. Kalau dulu saya di otomotif kita pakai konsultan semua. Nah, setelah dapat, tahu nggak? Waktu saya bangun di lokasi saya kan saya di awal 20 hektar. Jadi ada satu perumahan hampir dia nggak launching duluan, jauh lebih besar, gerbang besar, keren segala macam. Terus tahu nggak apa yang saya lakukan? Ya kita bikin produk different gitu. Nah, saya itu mungkin satu-satunya pengembang di Bekasi yang pertama sediaan carport.
Yang kedua, bahannya pakai hebel. Terus pintunya pakai pintu besi, steel door. Kemudian kita pakai gentengnya UPVC, pakai plafonnya pakai PVC yang bermotif kayu gitu kan. Coba. Terus begitu saya masuk dari belakang kuburan. Dia tuh pintu gerbangnya lebarnya 100 meter. Pakai patung, pakai apa. Tahu nggak? Yang jualan siapa coba? Salesnya yang cari customer, begitu pulang ketemu perumahan saya, dia beli tempat saya. Kenapa? Speknya beda jauh. Rumah saya size-nya lebih gede, lebih besar, bahannya lebih bagus. Ya kan? Harga subsidi sama. Ternyata pintu gerbang nggak jualan gitu lah. Orang lebih kenapa? Karena produk rumah sederhana itu adalah dia butuh rumahnya, dia nggak butuh gerbang, dia nggak butuh gengsi, gitu loh. Perlu gerbang gede dan sebagainya. Jalanan saya full cor, kan gitu. Di sana cornya cuma 3 meter. Nah jadi kita mau dagang apapun, mau jadi sales, mau bikin bisnis, mau apa, itu hal yang sangat detail. Kita mesti yakin produk kita, kita kuasain bener lah. Nah, ketika kita launch, kita jualan, kita nawarin ke konsumen, kita punya keunggulan, gitu loh. Nah, itulah yang membuat orang mau sama kita, gitu. Ya, jadi. Wah, sangat keren sekali insight-nya. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Misalnya Bapak Ibu punya, Pak Arjo udah raise hand ini. Silakan Pak Arjo, boleh. Monggo. Ya, sekarang ini kan sudah banyak PHK, ada beberapa malah hotel yang tutup, usaha-usaha yang tutup. Jadi zamannya memang sudah berubah ya. Jadi pengalaman-pengalamannya tadi kedua Bapak ceritakan mungkin itu dulu ya. Tapi kalau sekarang apakah masih relevan gitu? Terutama sekarang kan dengan resesi itu kan market juga semakin shrinking, semakin kecil. Belum lagi ada usaha-usaha seperti ada yang penipuan bahkan oleh orang-orang yang terdekat gitu kan, seperti kasus Mekarta dan Indosuria gitu. Jadi dengan tantangan yang sekarang ini, apa yang bisa orang biasa kerjakan gitu, yang tidak punya koneksi, tidak punya modal, tapi tetap harus berjuang kan, karena kan orang nggak mungkin menyerah begitu saja. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, gimana? Bapak Bisa Hendra dulu saya atau Pak bantu, Samsul? Bu Devi bisa saya bantu. Oke, Pak Hendra, silakan. Begini Pak, kalau saya setuju, sesulit apapun ya kita tidak boleh menyerah. Karena seperti suka saya katakan adalah badai pasti berlalu. Contohnya COVID kemarin hampir 3 tahun. Ya kita bersyukur dalam Zoom ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Betapa pahit pedihnya, sulitnya kita mengalami pandemi COVID 2020-2021 kemarin. Ya 2022 agak lumayan mendingan. Ya betapa takutnya kita, apalagi awal-awal COVID. Kita juga nggak ngerti ya kenapa ini COVID bisa datang ya. Contoh saya pribadi melihat teman saya ada yang meninggal, yang Muslim, sebelum meninggal jenazahnya disemprot sama disinfektan dulu, dibungkus kain kafan disemprot lagi, terus peti sebelum masuk disemprot lagi, setelah ditutup sebelum di wrapping disemprot lagi, setelah di wrapping disemprot lagi. Saya sampai berpikir, waduh, berapa ganasan nih virus ya, sampai berlapis-lapis disemprot ya. Itu waktu kan kita khawatir Pak, kita juga nggak ngerti apa itu COVID. Tetapi ya udahlah, saya bilang ya kita itu waktu ya stay at home apa lah, main safe aja lah. Hampir 1,5 tahun saya seperti burung dalam kandang, ya burung dalam sarang, yaitu benar-benar saya akan cerita lagu burung sangkar itu terjadi pada diri saya 1,5 tahunan tuh Pak. Tapi Pak, kita itu nggak tinggal diam Pak. Walaupun saya di rumah, ya saya itu kan memimpin perusahaan. Saya itu ingin tim saya itu tetap punya semangat.
Jangan sampai kita walaupun tidak ketemu face to face selama sekian lama, kondisi mereka jadi lemah. Nah, apa yang kami lakukan adalah saya mengambil trik, beruntung lah kita ada Zoom, ya. Setiap minggu kita adakan komunikasi by Zoom. Jadi kita panggil developer, kita panggil motivator untuk memotivasi tim-tim kita. Setiap hari Sabtu kita seminggu sekali, ya. Setelah itu juga kita adakan briefing, pertemuan diskusi, ya itu kadang 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, supaya komunikasi jalan, Pak. Komunikasi jalan, intinya membakar semangat semua tim kita itu tetap harus kuat. Jangan lengah. Jangan lengah, jangan lemah, gitu loh. Nah, tetap semangat, Pak. Nah, kaitannya dengan Bapak tadi kan, kita ini versi zaman dulu, betul. Ya, tapi saya versi zaman dulu dengan zaman now ini sama nih Pak, gabung di badan saya. Ya, saya mengikuti perkembangan, Pak. Ya, zaman now ini saya ikutin, Pak. Ya, saya ikutin. Makanya kan saya bilang, sampai kenal aja di TikTok pun ada gitu loh. Karena saya pelajari, Pak. Saya walaupun saya bukan milenial lagi, Pak ya. Tapi kita memang harus wajib mengikuti perkembangan zaman sekarang, Pak. Ya. Perkembangan media sosial di para pesaing kita pun harus kita ikuti, Pak. Baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, kita pelajari. Ya zaman sekarang gampang kok, Pak. Urusan 10 menit kita bisa beberapa kompetitor kita, ya, di media sosial. Dari situ ada inspirasi, Pak, buat kita. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Jadi intinya dari otak kita, dari mindset kita, nggak ada nyerahnya, Pak. Nggak ada matinya untuk memenangkan persaingan ini. Kira-kira kejawab nggak, Pak ya? Gimana Pak Arjo? Iya, tapi mungkin kalau untuk orang kecil, Pak, tadi yang seperti kena PHK dan sebagainya, itu mereka kan istilahnya modalnya tuh masih kosong sekali. Kalau Bapak atau Bapak berdua mungkin sudah kenal banyak orang. Nah ini kan kalau kita bicara warga biasa gitu kan mungkin agak sulit, Pak. Dan mereka tuh terbiasa sebagai pekerja, bukan sebagai wirausaha. Jadi juga pola pikirnya sangat berbeda gitu. Jadi untuk sebagian besar warga yang seperti ini nih, apa yang bisa lakukan, Pak, dengan kondisi yang resesi seperti sekarang ini, banyak PHK dan sebagainya? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Sebetulnya gini, orang boleh bilang resesi, boleh bilang apa gitu ya. Itu kan coba menurut saya kalau kita lihat dari sisi bisnis, itu cuma perubahan size saja. Maksud saya gini, orang kan punya manusia kan punya kebutuhan dasar, ya kan? Artinya tetap mesti makan, mesti jalan, mesti ini. Nah, itu kan semua market. Iya kan? Itu semua pasar yang kita masukin. Kalau kita bicara bisnis, itu semua opportunity yang kita bisa masuk ke situ. Gitu loh. Iya kan? Nah, mau kita punya modal, nggak punya modal. Nah, orang biasanya kan sebetulnya multi talent. Jadi mau orang kecil, orang apa, orang itu mau belajar enggak? Mau berusaha enggak? Iya kan? Jadi kita belajar dari lingkungan, dari tetangga, makanya perlulah sebetulnya e-community ini luar biasa. Dengan kita mengikuti ini kan kita dapat wawasan, dapat koneksi yang luas, iya kan? Menambah knowledge kita supaya, nah kita kan manusia multi talent. Tadinya kerja di perusahaan A bisa, saya kasih contoh reels ya. Saya punya teman dari sales sampai dari umur istilah 20-an ya, sarjana gitu, sampai sudah umur 50 lebih, 50-an itu kerja di satu pabrik. Satu hari di PHK. Anaknya masih kuliah. Apa yang dikerjakan? Modal nggak punya. Dia bikin jus istrinya di rumah. Terus kemudian, nah dia pergi belajar bikin bakmi. Akhirnya dia di depan rumah orang dia jualan bakmi. Karena dia punya pengalaman di perusahaan besar, bakmi itu akhirnya dikembangkan. Terus dia
Tahu nggak? Jualan bakmi pakai suikiao. Orang kan jualan bakmi pakai pangsit kan. Nah, dia improve pakai suikiao. Pas suikiao-nya enak. Karena laku, lama-lama dia bikin pabrik suikiao. Sekarang, anaknya aja udah naik Mercedes. Gitu loh. Asalnya dia orang dari perusahaan yang jauh berbeda daripada itu. Gitu. Jadi kita tinggal mau berusaha atau enggak. Kreatif enggak. Gitu loh. Tekunin gitu loh. Dia pelajari. Loh, orang semua di sini jualan bakmi pakai pangsit, dia bilang. Ah, gue bikin pakai suikiao aja lah. Terus dia pakai suikiao yang enak. Akhirnya bakminya yang biasa-biasa, gara-gara suikiao jadi terkenal kan. Gitu. Ya, jadi ini true story yang saya ceritakan. Oke lah, anggaplah saya bilang orang itu di PHK, nggak punya kerjaan, bisa nggak jadi agen asuransi? Ayo, kan nggak pakai modal. Iya kan? Kita yang penting mau berusaha, mau belajar. Dari nol kita ikut training aja. Iya kan? Kan banyak yang bidang usaha yang nggak butuh modal juga. Gitu. Menurut saya sepanjang kita mau berusaha, mau bekerja, dan nah satu lagi, terus terang aja begini. Saya melihat gini, orang seringkali mau bekerja, mau berusaha, mau berdagang, otaknya cari duit. Otaknya untung. Menurut saya itu yang paling salah. Orang berpendapat sama saya, dan kalau saya bilang tidak, kita kerja apapun fokusnya utama bukan cari duitnya dulu. Bahwa usaha kita, hasil karya kita yang terbaik dulu. Kita memberikan servis, kita bersaing dulu dengan di lingkungan kita. Tadi yang saya contoh perumahan yang saya buat. Gitu kan. Pertanyaan saya dengan spek segitu, jualnya harga yang sama, nggak rugi. Ya saya berusaha. Apa yang saya terjadi? Kok saya bisa pakai pintu segitu bagus? Saya pergi ke China, saya import. Plafon saya import, genteng saya import. Kusen apa semua saya nego dengan pabrik besar. Kan gitu. Akhirnya cost saya rendah. Kan gitu. Nah, saya bisa jual dengan harga yang mereka jual. Gitu. Iya kan? Nah, jadi menurut saya, fokus saya apa? Saya harus bikin produk yang terbaik di lingkungan saya, baru saya bisa bersaing. Gitu loh. Karena saya nggak punya kelebihan lain. Saya kalah lokasi, kalah modal, kalah ini, kalah itu. Nah, kita kan mesti kebutuhan konsumen itu apa? Saya memenuhi yang lebih dibandingkan orang lain. Kan sebenarnya yang kayak tadi saya bilang, yang teman saya jual bakmi, dia nggak bisa bikin bakmi lebih enak, dia beli suikiao yang lebih enak, jadi jualan bakmi pakai suikiao, bukan pakai pangsit kan. Akhirnya jadi laku gitu ya. Jadi mesti itu ya. Jadi sebelum mau di PHK mau apa tuh kita mesti inilah berusaha dan mau berusaha gitu. Harus gigih Pak Arjo. Oh, iya. Seperti yang dikatakan, harus gigih, harus mau berusaha, harus kreatif. Kalau misalnya cuman mau untung senengnya aja, terus suka duka, nggak ada jadi suka duka dong, jadinya suka-suka. Padahal kehidupan nggak suka-suka aja. Oke, semoga menjawab ya Pak Arjo. Iya, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan Bapak dari chat dari Pak Hendrago. Malam Pak Frans, mau tanya, dalam mencari atau mendefine kebutuhan customer Bapak melalui network, apa Bapak punya target timeline tertentu? Bagaimana Bapak bisa mencari kebutuhan customer dengan kondisi network terbatas? Dan apa ada tips dari Bapak dalam mengembangkan network Bapak dengan kondisi dari nol? Kasih. Ini Pak Hendra juga boleh jawab ya Pak Hendra ya. Ini seru nih jawabannya nih. Kemarin udah diskusi juga nih. Gini, ketika kita ngadapin konsumen, kita sebetulnya kan sama dengan kayak dokter nih. Dokter kan begitu pasien datang dia kan tanya, gitu kan? Oh sakit apa? Oh saya panas dok. Saya 3 hari panas dingin. Nggak bisa tidur begini kan jadi diagnosis gitu kan. Nah kita juga begitu.
Nah, ketika kita target itu konsumen kita, yang kita mau presentasi, kita berusaha korek siapa dia, gitu. Yang kebutuhannya seperti apa, kan gitu. Nah, jadi gini, kita bicara bisnis, bicara transaksi, jadi kan bicara need and benefit. Kita memberikan benefitnya, dan artinya berarti kita harus tahu kebutuhan dia kan. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya, gimana kita bisa berikan benefitnya? Nah, kalau benefitnya kita berikan tidak sesuai, otomatis kan dia nggak mau beli, kan gitu kan? Dia nggak butuh gitu. Contoh gini, saya tawarkan gini, pas konsumen datang, saya tawarkan, saya jualan makanan ya. Wah, saya bilang, Bu Devin, ini ya, ini sayur ini, waduh mantep, wah, dagingnya enak, empuk, pedas, ya minta ampun. Nah, padahal Bu Devin paling takut sama pedas. Terus apa yang dalam otak Bu Devin? Langsung tolak kan, set. Jadi apapun daging enak, empuk segala macam itu sudah hilang. Begitu dengar kata pedas, dia sudah takut. Gitu. Nah, itulah contoh bahwa kita kalau nggak tahu kebutuhan konsumen, kita perinvestasi berapi-api, padahal kita tuh membuat dia nolak kita gitu. Apa yang nggak disukai kita omongin, diunggul-unggulkan gitu. Nah, kan keliru gitu. Makanya paling penting kita finding dulu kebutuhan konsumen itu apa, gitu loh. Contoh begini, kayak jadi saya punya ini saya case story aja. Saya waktu pandemi itu kan saya nggak ada kerjaan, nggak berani ke proyek kan, nggak ada kerjaan. Sebetulnya sibuk tuh kata Pak Hendra, ikutin Zoom terus gitu kan. Tapi saya orangnya kan nggak betah juga kan. Saya suka keliling-keliling, nggak berani turun gitu. Saya lihat ada rumah mau dijual. Saya iseng tuh tanya, terus saya tawar iseng juga. Nawar murah, dijual juga. Nah, sudah dijual, saya bingung tuh. Terus saya apa kan gitu. Terus saya panggil, kan kita namanya developer kan hubungan tukang banyak, mandor banyak. Saya panggil gini. Saya hitung itu wah mahal. Bongkar aja lah, saya bangun gitu. Nah, ketika saya bangun, terus saya mikir lagi tentang kan sekitar situ ada perumahan, ada apa. Itu nggak saya pelajari detail-detailnya. Apanya coba? Kuncinya, klosetnya, terus kacanya, semua saya pelajari yang detail. Akhirnya saya bikin rumah, terus ya saya pakai kunci yang bagus, yang bermerek, gitu kan. Terus kemudian klosetnya saya pakai yang bermerek bagus, gitu kan. Kuncinya terus saya pakai Ken, gitu kan, segala macam. Padahal rumah itu nggak pakai Ken nggak apa-apa, pakai yang 30.000 juga bisa kunci gitu. Tapi begitu saya waktu jualan, konsumen datang, saya ceritain, Bapak kalau pakai kunci ini seumur hidup nih, nggak perlu diganti-ganti. Ini mereknya kan gitu. Terus kemudian begitu lihat kloset, tahu nggak? Saya bikin kamar mandinya ya kayak model inilah, kayak model mewah gitu ya, bermerek dan sebagainya. Nah, orang akhirnya lupa ngelihat kamarnya, lihat ini, lihat itu. Dia begitu datang dia udah senang duluan beberapa item kan gitu. Jadi ada kesan nilai tingginya sehingga rumah yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan kesannya jadi murah gitu. Iya kan? Sama dengan rumah subsidi saya. Rumah subsidi pakai kapok. Betul kan? Terus kemudian plafonnya bermotif, pakai PVC, pintunya bagus. Orang merasa apa? Oh, rumah ini murah, gue beli. Kan gitu. Kan begitu. Jadi ada something kebutuhan orang kita penuhi yang lebih. Jadi gini, orang kebutuhannya sampai contoh, kebutuhan orang 6. Kita kalau berikan 8, apa yang terjadi? Excited kan orang. Pasti mau. Nah, ketika orang excited, dia sudah mau beli dulu. Artinya kebutuhannya dipenuhi. Nah, kalau kebutuhan dipenuhi, artinya faktor lain, keberatan, harga, dan sebagainya akan turun gitu lah. Nah, tinggal closing aja. Tinggal langsung sabot.
Maka itu kita kalau mau contoh kita mau masuk perusahaan lah gitu ya. Kalau kita anggap mau tawarkan orang ke produk kita masuk ke industri, ke perusahaan, kita harus tahu betul siapa dia, produknya kayak apa, pesaingnya kayak apa, semua kita pelajari gitu. Apalagi sekarang gampang benar. Kalau dulu saya selalu bawa notebook tuh, saya catetin, gitu kan. Nah, saya cerita lagi sedikit. Dulu saya punya satu customer bintang 1, tapi dia di departemen. Saya cari tahu siapa dia. Saya cari. Oh, ternyata dia hobinya main golf. Apa yang saya lakukan? Wah, saya pergi ke toko buku, baca majalah golf, baca buku golf, hafalin gitu kan. Jadi waktu pembukaan saya sama dia, saya cerita golf. Nah, dia ngomong setengah jam mengenai golf, artinya dia nyaman nggak suasana? Ice breaking-nya terjadi kan? Habis itu baru bicara mau beli mobil, ya sudah langsung tanda tangan, nggak nanya-nanya lagi, gitu loh. Karena dia sudah nyaman, gitu loh. Ya kan? Ini contoh story kita inilah sharing malam ini. Kalau Pak Hendra sharingnya gimana Pak? Dalam tips Bapak mengembangkan network. Dalam mengembangkan network ya. Kalau saya kan misalkan gini, saya network saya segala jaringan saya berusaha kalau diundang masuk saya akan masuk, gitu loh. Seperti contoh dengan Pak Juanda gitu. Undang masuk sebagai di IKOI community saya masuk untuk memperluas jaringan. Ya, memperluas jaringan itu jangan bidang di usaha saya aja. Misalkan, oh saya kan jualan kunci. Kalau bukan bidang kunci, nggak usah lah, bikin capek. Memang networking itu ya, networking itu kadang-kadang bikin kita capek. Kadang-kadang pertemuan di sini, pertemuan di sana, ya. Baru lepas COVID sebulan ini aja, mungkin 15 hari itu ada pertemuan di luar tuh, offline, ya. Itu kadang-kadang kita nggak datang, tapi udah sekian waktu kita nggak ketemu, ya datang, tapi datang juga dengan dalam hati mengeluh, capek gitu loh. Ya, itu harus kita lakukan dalam perkembangan networking. Jadi networking itu jangan terbatas pada kelompok kita aja. Andai kata asosiasi kegiatan lain mengajak kita bergabung, ya silakan kita ikut. Karena dari satu mulut ke satu mulut, akhirnya kita bisa memperluas kok networking itu. Ini saya alami juga. Saya alami networking saya itu lumayan luas karena awalnya saya mulai dari misalkan 5 orang. Awalnya. Terus berkembang seperti sampai sekarang gitu. Ya jangan itulah, kesempatan networking itu harus dimanfaatkan. Itu aja Bu Indah. Bu Devi. Pokoknya kalau ada kesempatan harus selalu diambil Pak Hendra, gimana? Sudah mantap? Betul. Pak Hendra ini luar biasa. Sekarang i-community Bu Devi ya. Silakanlah yang belum jadi anggota i-community bergabung di i-community gitu loh. Karena manfaatnya juga ada. Misalkan bisnis kita mungkin nggak ketemu, nggak berjodoh. Tapi satu saat kan ada yang perlu kunci sama saya gitu loh. Betul. Lagi bangun rumah atau lagi renovasi rumah. Ya, saya misalkan ada teman ya yang usahanya batik gitu misalkan. Nah, kebetulan saya ada butuh batik. Ini terjadi kok waktu COVID kemarin, kita kan nggak berani ke toko. Kita telepon dia, orang Solo lagi. Pak, lo ada batik model apa nih Pak? Saya perlu 1-2 nih. Nah, dia kirim. Pembayaran setelah barang saya terima, model saya oke, jadi saya bayar. Nah, itu networking loh. Betul. Itu networking. Networking nggak pernah salah, selalu ada manfaatnya. Betul. Meskipun capek ya, kalau kadang kita ngomong sama orang tuh bisa capek karena tenaga juga ya Pak ya. Kadang senyum itu juga capek. Betul sama sekali. Ini, sama kita harus punya integritas. Ya. Itu yang penting. Tadi kunci suksesnya Pak Indra kan integritas. Ya kan? Tanpa modal akhirnya dipercaya. Coba gini, Pak Indra waktu merasa laku, merasa ambil, habis dapat uang orang dia beli motor duluan. Tokonya nggak dibayar. Nggak ada Kenari Jaya sekarang. Betul Pak.
Betul sekali. Nah, Benar, itu yang benar, terjadi benar. mungkin zaman sekarang loh, Pak. Ya, yang ya pada lebih senang hidup dengan show off lah istilahnya. Ya, kalau kita kan lebih penting usaha lah. Penampilan nggak perlu mewah. Cukup seadanya aja, cukup sederhana aja. Yang penting kita jangan makan duit orang, utang orang kita bayar pada saat yang tepat. Betul. Kalau andai kata kita nggak bisa bayar pada hari H, misalkan seperti yang kita lakukan, saya lakukan ya, dari era tahun 70 sampai sekarang, sampai hari ini, COVID kemarin, saya itu sama sekali nggak bisa bayar utang luar negeri. Ya, mau bayar utang apa? Nggak ada penjualan kok kita. Mau duit dari mana? Nah, apa yang saya lakukan? Kita ngomong ke supplier kita, Betul. ini barang lu ada di tempat saya nggak bisa jualan. Gudang saya tutup gitu misalkan. Ya, toko-toko saya juga tutup. Pak Hendra kepotong, Yang mohon maaf. gimana? Ya, saya karyawan cuma yang masuk 40%. Ya, jadi kita ini nggak ada bisa apa-apa, nggak ada uang untuk bayar. Apa karena kita jujur terus terang dengan kondisi seperti itu, nah supaya juga mengerti lah. Walaupun dia sendiri pun mengalami kesulitan, karena supplier kita pun beli lagi sama pabrikan. Ya, ini efek domino lah, efek domino kemana-mana. Tapi ya saling mensupport lah kita. Saling mensupport. Begitu ada uang sedikit-sedikit kita transfer, supaya mereka juga ada napas. Mereka memberi kita napas, kita juga harus take and give memberi mereka napas. Begitu ada penjualan sedikit-sedikit lancar, kita bayar mereka. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Oke, harus jaga integritas juga itu penting. Gimana? Karena kita hubungannya adalah orang ke orang ya. Jadi gimana cara membangun hubungan agar tetap terus berjalan. Aduh, saya mendapatkan banyak mendapatkan banyak ilmu sekali yang meskipun saya mungkin bukan di bidang yang sales atau bukan di bidang yang penjualan, tapi banyak hal-hal yang bisa dipraktekkan yang enggak cuman untuk tertentu aja kayak gitu. Wah, terima kasih banyak loh, Pak. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi karena tak terasa sudah jam 9 malam, saya sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya, apalagi bapak-bapak ini saya menyita waktu 1,5 jam ya Pak ya. Nggak kerasa Pak, soalnya kalau ngomongnya seru, saya juga senang gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana Bapak? Kalau nggak ada begini, saya tambahkan aja. Jadi bukan hanya produk, jasa. Saya kasih contoh gini. Jadi ada dokter gitu ya, kebetulan anak saya dokter. Saya bilang gini, kamu harus jualan. Oh, marah dia sama saya. Tapi saya ini dokter, bukan sales. Tahu nggak? Saya bilang begini, kamu ketika ketemu begitu pasien kamu, sudah berobat sama kamu, sudah treatment sama kamu follow up. Minimal kamu tanya, obat itu diminum enggak? Obat itu dipakai enggak? Krim itu dipakai enggak? Kalau ada ini harus dipakai, diingatkan dengan WA. Sekarang kan enak. Tahu nggak? Itu dalam waktu singkat. Karena dia care terhadap apa yang dia kerjakan, saya bilang gini, kamu lu nggak care, hasil karyamu nggak maksimal. Kamu kasih krim, dia nggak pakai. Kamu kasih obat, dia nggak minum. Dia nggak sembuh, dia bilang, ini dokter nggak bikin saya sembuh. Kan begitu kan? Betul nggak? Betul, ya kan? betul. Nah, kamu kalau care, dia kalau nggak lakukan, dia salahkan dirinya sendiri. Iya ya, gue udah diingetin dokternya, gue pakai, dia nggak mungkin dia bilang dokternya nggak beres. Nah, begitu dia ikutin, akhirnya menghasil, terus kemudian dia ragu-ragu, ada kurang apa, dia bisa komunikasi. Apa yang terjadi? Mulut ke mulut kan, kemana-mana kan? Iya kan? Sebetulnya bukan dokternya yang hebat, komunikasinya, care-nya itu. Kan gitu. Obat kan sama aja, yang bikin pabrik obat, bukan dokter. Iya kan? Tapi coba dokternya nggak bisa dihubungin, dia mau nanya, saya lupa mau makan, habis makan pas sebelum makan, dia mau hubungin nih, nggak bisa, gitu. Kesel nggak orang? Kesel kan? Gitu loh.
Makanya sebenarnya dalam bidang apapun. Sama, kita kerja di kantor juga. Banyak orang begini, kerja saya kan pulang jam 5. Setelah itu ada telepon, ada apa, dari rekan, dari apa. Nggak mau ditanggapin, nggak mau diurusin. Loh, gimana sih kita? Akhirnya apa? Rekan-rekan kita, atasan kita, bawahan kita, rekan kita, semua apa yang terjadi? Males urusan sama kita. Ini orang diajak nggak bisa kerja sama, kan gitu. Jadi kalau udah terlalu hitungan dan sebagainya, kita mau sukses nggak mungkin lah menurut saya. Gitu. Iya kan? Gitu. Oke. Wah, benar. Servisnya setelahnya. Kepedulian Jadi kita terhadap apa. betul, care-nya. Itu yang jadi poin plus juga. Karena kalau misalnya saya merasa diperhatikan sama dokter saya, perhatian banget. Saya pasti juga bakal balik ke situ. Kalau misalnya sakit, saya juga pasti balik ke situ, kayak gitu. Benar-benar menarik. Pak Hendra, ada satu kata, dua kata lagi? Closing statement ya? Ya. Oke. Dalam menghadapi kesulitan apapun, yang penting tetap semangat. Jangan pernah ada kata menyerah pada otak kita. Jadi cucilah otak kita, mindset kita. I am the winner, begitu. Saya akan menjadi pemenang. Saya akan menjadi orang yang sukses. Nah, dengan itu otak kita cuci begitu, secara otomatis motivasi kita tuh akan mendorong diri kita ke sana gitu loh. Itu aja. Jadi jangan ada, aduh, kayak kemarin ya COVID. Aduh, sulitlah COVID. Matilah perusahaan saya. Bayar gaji karyawan, nggak ada duit. Mau begini susah. Omset nggak ada. Ya, karena kita mengeluh, dan mengeluh, akhirnya mendemotivasi diri kita gitu loh. Tapi kalau kita berpikir beda, aduh, ini COVID ya. Masa iya sih kita orang nggak bisa atasi? Masa nggak ada satu badai yang nggak pasti berlalu? Itu loh. Ya kita bertahan aja, yang penting kita jaga kesehatan dulu supaya kita jangan terserang COVID gitu loh. Kalau terserang COVID, kita game udah pindah alam, udah nggak bisa apa-apa lah. Ya udah selesai lah kita. Ya kita supaya sehat dulu aja. Ya, itu waktu zaman COVID, pemikiran saya, satu, kita sehat. Kedua, tadi saya katakan, nggak ada hal yang kita bisa atasi gitu loh. Jadi jangan nyerah lah. Otak kita dicuci, otak kita dibikin mindset kita, kan gitu. Banyak orang bilang semua itu tergantung diri kita, semua itu tergantung pada mindset kita. Anda mengatakan bisa nggak? Misalkan saya kasih contoh, kita mau jalan dari sini, jarak ke sana misalkan 1 jam. Waduh, jalan kaki 1 jam. Bisa-bisa saya 15 menit juga pingsan. Setengah jam bisa masuk ICU. Belum jalan loh. Belum jalan udah berpikir macam-macam. Udah takut duluan. Orang lain yang nggak pikiran, ya udah urusan mau masuk ICU mau nanti pikirinnya. Dia jalan. Ujung-ujungnya sampai di 1 jam itu nggak ada apa-apa dia. Gitu loh. Nah, yang takut, yang mendemotivasi diri saya, serba takut. Nah, maka jangan pernah takut, jangan mendemotivasi diri. Bikinlah diri kita menjadi semangat. Bahwa kita harus bisa, kita harus sukses. Itu closing statement saya, Bu Devi. Wah, oke. Terima kasih banyak Pak Hendra. Closing statement-nya kalau dari Pak Frans gimana nih? Jadi gini, kita mau berbisnis, mau bekerja, mau berkarya, mau apapun, hidup ini butuh integritas dan butuh networking. Maka e-community itu menurut saya itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ini. Kita sehingga makin banyak relasi, makin banyak ini, dan kita punya integritas sehingga kita punya nilai. Dengan kita punya nilai, maka itu apapun jadi permudah. Gitu. Ya, jadi artinya enjoy aja hidup ini, nikmatin. Jadi jangan berpikir bahwa kita tuh kerja keras. Kita begini,
saya tuh lihat Pak Hendra dengan usia segitu masih begitu semangat. Terus terang aja, saya itu berharap saya bisa sampai usia segitu juga tetap bersemangat. Itu luar biasa sebetulnya. Itu butuh inner kekuatan yang luar biasa. Nah, jangan, saya terus terang aja, saya yang paling tidak suka kata-kata begini. Autopilot berbisnis. Nggak ada, saya kasih tahu. Itu semua bohong. Bisnis itu butuh konsentrasi. Betul, kita tidak hadir. Betul, kita lihat perusahaan besar-besar itu dengan franchise, tapi kita butuh betul-betul manage gitu loh. Dalam dunia manajemen ada in the system. Memang kita tidak ada in the system, tapi kita ada di on the system. Nggak bisa kita cuma lepasin terus tiba-tiba itu jadi duit masuk sendiri. Nggak ada cerita. Deposito nggak dipantau aja lu, nggak bisa gitu. Ya kan? Apalagi nggak punya integritas. Jadi sebetulnya bangunlah integritas. Jadi gini, integritas, networking, community itu penting. Terus kemudian kita juga harus punya hati yang tulus, komunikasi yang baik dan sebagainya. Itulah kunci sukses. Terima kasih. Selamat malam. Wah, keren sekali. Harus jadi pemenang dan selalu memiliki hati yang tulus untuk bisa menarik customer kita. Mantap sekali, Bapak Hendra dan Bapak Frans. Saya merasa amazed. Oke. Wah, semoga kita bisa bertemu lagi ya, Pak. Apalagi kalau saya bisa bertemu secara langsung, saya akan merasa terhormat sekali. Silakan. Oke. Silakan nama Pak Juanda aja. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum menutup, saya akan jelasin lagi tentang iCommunity, karena sudah dipesenin ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita harus selalu bernetworking, salah satunya lewat iCommunity ini. Oke. Nah, pernahkah Bapak Ibu memiliki masalah di bawah ini? Misalnya, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional seperti apa, atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia gimana? Jika Anda pernah mengalami masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Padahal misalnya Bapak Ibu udah merasa kalau, wah saya itu udah ikut seminar loh, udah banyak ikut macam-macam workshop, tapi kok masih gini-gini aja ya? Nah, saya memperkenalkan Bapak Ibu kepada iCommunity, yaitu sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Dan yang pertama adalah dari valuable community-nya, yaitu ada akses networking, akses learning, kemudian ada akses contributing-nya. Yang kedua, quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan juga benefit yang ketiga adalah low cost, yaitu nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, iCommunity bukan sekedar platform komunitas cuman kongko-kongko atau ngobrol aja terus udah selesai. Enggak. Kami punya berbagai macam program yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan networking. Yang pertama ada ALC, seperti malam hari ini, yaitu event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan. Biasanya kita setiap minggunya ada macam-macam ya. Yang kedua ada iCommunity Business Matching, yaitu event bisnis meeting rutin untuk saling mengenal bisnis, tapi biasanya dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting. Yang keempat ada iCommunity Refer a Business. Yang kelima ada iCommunity Company Visit. Yang terakhir ada iCommunity Business Summit. Nah, how to grow your business with iCommunity? Biasanya kita ketemu dulu nih di ALC untuk mengenal
bisnis dari Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian wah kayaknya ada cocok nih. Nah, baru ketemu di iCommunity Business Matching dalam kelompok yang lebih kecil, kemudian iCommunity one-on-one meeting, dan akhirnya Refer a Business gitu. Nah, ada macamnya nih, iCommunity Business Matching ini ada online dan juga offline. Online-nya bisa dilihat di iCommunity.id di website kita. Nah, ini salah satu contohnya kalau business matching. Nah, ada offline-nya juga, ada offline-nya juga. Offline-nya misalnya Bapak Ibu, wah ini pasti di Jakarta nih offline-nya. Enggak Bapak Ibu, kita iCommunity go to everywhere. Jadi kita bisa ke Medan, bisa ke Thailand, bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Surabaya, bisa ke Jogja kayak gitu. Tunggu aja jadwalnya. Bisik-bisik ya, iCommunity habis ini bakal pergi ke Medan. Jadi siap-siap buat Bapak Ibu atau member iCommunity yang ada di Medan, kita akan hadir di sana. Nah, Bapak Ibu udah follow belum Instagram kita? Ada iCommunity Official. Jadi di Instagram kita ini kita akan memberitahukan kepada Bapak Ibu apa aja sih yang sudah dilakukan iCommunity dan apa sih yang akan dilakukan iCommunity, jadwalnya ada apa aja. Monggo langsung follow iCommunity Official kayak gitu. Nah, ini ada YouTube-nya yaitu iCommunity. Jadi setiap ILC setiap minggunya kita akan update di hari Jumat seperti malam hari ini. Tadi kalau Bapak Ibu hadir cuma setengahnya ya, waduh kok saya ketinggalan nih tadi ngobrolin apa aja. Jangan khawatir karena kami ada di iCommunity di YouTube kami. Langsung ke sana dan subscribe juga jangan lupa. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Hendra dan Pak Frans udah ngobrol banyak tentang strategi pemasaran. Jangan kapok-kapok ya Bapak di iCommunity. Kita semoga bisa collab lagi. Nah, kalau boleh kita foto dulu ya Pak ya. Meskipun online kita harus foto dulu. Bapak Ibu boleh ya dinyalain videonya. Terus kita foto. Oke. Halo Bu Agatha, Pak Suhandi. Pak Suhandi ini tadi punya bisnis clothing ya Pak ya. Semangat terus Pak Suhandi. Ayo, oke. Oke, halo Pak Hadi. Siap. Oke, kita foto 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh bilang terima kasih ke Pak Hendra dan Pak Frans atas presentasi yang keren malam hari ini. Terima kasih Pak Hendra, Pak Terima Frans. kasih. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Pak Frans. Terima kasih. Maaf ya kalau ada yang kurang Terima kasih Pak Hendra, Pak Frans, iCommunity. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Salam sehat semua Pak. Amin, amin. Thank you semua. Thank you. Saya MO ya dalam 3, 2, 1. Bye-bye.